Indonesia dan Malaysia adalah dua negara bertetangga yang sering dibandingkan. Budaya mirip, bahasa hampir sama, bahkan makanan pun kerap terlihat serupa. Tapi di balik kemiripan itu, ada banyak perbedaan menarik yang jarang dibahas secara jujur dan seimbang. Di video ini, kita tidak akan mencari siapa yang paling hebat atau siapa yang paling lemah. Kita akan membandingkan Indonesia dan Malaysia dari berbagai sisi, mulai dari budaya, kuliner, alam, ekonomi, hingga pengaruh global. Beberapa poin mungkin akan membuatmu bangga, sementara yang lain bisa saja memancing perdebatan. Inilah top 7 Indonesia versus Malaysia. Perbandingan yang bukan untuk memecah, tapi untuk melihat keunikan dan kekuatan masing-masing negara. Tonton sampai akhir, karena poin nomor 1 sering jadi yang paling diperdebatkan. Nomor 7. Budaya dan keberagaman. Indonesia adalah negara yang dibangun dari perbedaan. Lebih dari 17.000 pulau melahirkan ribuan tradisi, bahasa daerah, dan identitas budaya yang hidup berdampingan dalam satu bendera. Dari upacara adat Bali, tradisi Toraja, hingga budaya Papua, Indonesia menunjukkan betapa luasnya spektrum kebudayaan yang dimilikinya. Namun, besarnya keberagaman ini juga membawa tantangan besar dalam menjaga persatuan dan konsistensi pengelolaan budaya. Di titik inilah perbandingan dengan Malaysia menjadi menarik. Malaysia tidak memiliki jumlah suku sebanyak Indonesia, tetapi justru unggul dalam cara menyatukan perbedaan. Budaya Melayu Cina dan India di Malaysia terintegrasi secara jelas dalam sistem sosial, pendidikan, dan perayaan nasional. Keberagaman di Malaysia lebih terstruktur dan mudah dikenali. Jika Indonesia adalah panggung budaya raksasa yang penuh warna, Malaysia adalah galeri budaya yang tertata rapi. Indonesia unggul dalam jumlah dan kekayaan, sementara Malaysia unggul dalam pengelolaan dan harmoni. Nomor 6. Kuliner. Berbicara soal rasa, Indonesia hampir selalu memulai dengan satu kata, kuat. Kuliner Indonesia dikenal berani memainkan rempah, pedas, dan aroma tajam. Rendang, gulai, hingga sambal menjadi simbol betapa makanan Indonesia tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga meninggalkan kesan mendalam di lidah. Setiap daerah memiliki ciri rasa yang sangat berbeda, membuat kuliner Indonesia terasa seperti perjalanan tanpa akhir. Namun, kekuatan rasa yang ekstrim ini justru menjadi titik perbandingan dengan Malaysia. Malaysia memilih pendekatan berbeda dengan menggabungkan pengaruh Melayu, Cina, dan India dalam satu sistem kuliner. Nasi lemak, laksa, dan roti canai menawarkan rasa yang lebih seimbang dan konsisten, sehingga mudah diterima oleh wisatawan dari berbagai negara. Nomor 5. Alam dan wisata. Keunggulan Indonesia di bidang alam hampir tidak terbantahkan. Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia memiliki gunung berapi aktif, laut tropis, dan keanekaragaman hayati kelas dunia. Raja Ampat, Komodo, Danau Toba, hingga Bali adalah bukti kekayaan alam yang luar biasa. Namun, luasnya wilayah Indonesia juga membuat pengelolaan wisata menjadi tantangan besar. Ketika beralih ke Malaysia, keunggulan yang ditawarkan bukan pada skala alam, melainkan pada cara mengelolanya. Malaysia memiliki destinasi yang lebih sedikit, tetapi dikemas dengan akses yang mudah, fasilitas rapi, dan promosi yang kuat. Wisata di Malaysia terasa praktis dan nyaman. Indonesia unggul dalam keindahan alami dan spektakuler, Malaysia unggul dalam efisiensi dan kenyamanan wisata. Nomor 4. Transportasi umum. Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, sedang mengalami perubahan besar dalam sistem transportasi umum. Kehadiran MRT, LRT, dan KRL menjadi simbol kemajuan yang signifikan dibandingkan satu dekade lalu. Transportasi publik mulai menjadi pilihan utama masyarakat perkotaan, meskipun masih menghadapi tantangan besar seperti kepadatan penumpang, integrasi antar moda, dan pemerataan di luar Pulau Jawa. Indonesia unggul dalam kecepatan pembangunan, tetapi masih berada dalam tahap penyempurnaan. Berbeda dengan Malaysia, terutama Kuala Lumpur, yang sistem transportasi umumnya sudah matang. MRT, LRT, dan KTM dirancang terintegrasi dengan baik, jadwal relatif tepat waktu, dan mudah dipahami wisatawan. Transportasi publik di Malaysia terasa lebih nyaman dan siap pakai, meskipun skalanya tidak sebesar Indonesia. Indonesia unggul dalam laju perkembangan dan ambisi jangka panjang, sementara Malaysia unggul dalam kenyamanan dan efisiensi sistem yang sudah berjalan. Nomor 3. Ekonomi dan kualitas hidup. Indonesia dikenal sebagai negara dengan peluang ekonomi yang sangat besar. Populasi yang besar, pasar luas, dan dominasi usia produktif, menjadikan Indonesia magnet bagi investasi dan wirausaha. Banyak peluang bisnis lahir dari kebutuhan masyarakat yang beragam. Namun,
besarnya skala ekonomi Indonesia juga diiringi tantangan seperti kesenjangan pendapatan, kemacetan kota besar, dan distribusi kesejahteraan yang belum merata. Di sisi lain, Malaysia menawarkan gambaran ekonomi yang lebih stabil dan terstruktur. Pendapatan per kapita Malaysia lebih tinggi, kualitas layanan publik relatif merata, dan tata kota lebih rapi. Hal ini menciptakan kualitas hidup yang nyaman bagi masyarakatnya, meskipun peluang ekspansi bisnis tidak sebesar Indonesia. Indonesia unggul dalam potensi dan ruang pertumbuhan, sementara Malaysia unggul dalam stabilitas dan kenyamanan hidup. Nomor 2. Kekuatan militer. Indonesia memiliki kekuatan militer terbesar di Asia Tenggara jika dilihat dari jumlah personel, wilayah pertahanan, dan skala kekuatan. Tentara Nasional Indonesia, TNI, terdiri dari 3 matra, darat, laut, dan udara, dengan jumlah personel aktif ratusan ribu dan cadangan yang besar. Posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan membuat TNI dirancang untuk menghadapi berbagai ancaman, mulai dari darat, laut, hingga udara. Indonesia juga memiliki pengalaman panjang dalam operasi militer dan non-militer, termasuk penanganan konflik internal, pengamanan wilayah perbatasan, serta misi perdamaian PBB. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia aktif memodernisasi alutsista seperti jet tempur, kapal perang, dan sistem pertahanan udara, meskipun masih menghadapi tantangan anggaran dan pemerataan kekuatan. Ketika dibandingkan dengan Malaysia, pendekatannya terlihat berbeda. Angkatan Bersenjata Malaysia, ATM, memang lebih kecil dari TNI, tetapi dikenal lebih modern, terfokus, dan terorganisir. Malaysia menekankan kualitas teknologi, interoperabilitas, dan kesiapan tempur, terutama dalam pertahanan udara dan laut. Dengan wilayah yang lebih kecil, Malaysia mampu mengelola pertahanan secara lebih efisien. Nomor 1. Pengaruh global dan populasi. Indonesia berdiri sebagai raksasa Asia Tenggara. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia memiliki kekuatan besar dalam politik, ekonomi, dan budaya di kawasan ASEAN. Indonesia sering menjadi penentu arah kebijakan regional dan memiliki pengaruh diplomatik yang luas. Skala besar ini memberi Indonesia potensi luar biasa, tetapi juga membawa kompleksitas dalam pengelolaan negara. Malaysia meskipun memiliki populasi jauh lebih kecil, justru unggul dalam efisiensi sistem dan manajemen negara. Kebijakan Malaysia dikenal rapi dan terarah dengan citra internasional yang stabil dan profesional. Malaysia mungkin tidak sebesar Indonesia, tetapi mampu bergerak lebih cepat dan terkontrol. Indonesia unggul dalam skala, pengaruh, dan potensi jangka panjang, sementara Malaysia unggul dalam efektivitas dan pengelolaan sistem. Setelah melihat 7 perbandingan ini, satu hal jadi jelas. Indonesia dan Malaysia memiliki keunggulan di bidang yang berbeda. Indonesia unggul dalam skala, keragaman, dan potensi besar, sementara Malaysia kuat dalam pengelolaan, efisiensi, dan stabilitas. Tidak ada yang benar-benar lebih unggul secara mutlak, semuanya tergantung dari sudut pandang. Sekarang giliran kamu, menurutmu, di poin mana Indonesia lebih kuat, dan di bagian mana Malaysia justru lebih unggul? Tulis pendapatmu di kolom komentar, tapi tetap saling menghargai, karena perbedaan justru membuat diskusi jadi menarik. Jika kamu suka konten perbandingan seperti ini, jangan lupa like, share, dan follow, karena masih banyak perbandingan negara lain yang lebih seru menunggu. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, terima kasih.